Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan berdiskusi bersama terkait bagaimana integrasi dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat kecamatan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita berbicara tentang bagaimana perencanaan penganggaran di kecamatan, kita akan belajar bersama terkait bagaimana sinkronisasi kebijakan pemerintah, daerah, dan juga pemerintah pusat. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, di dalam proses perencanaan penganggaran kabupaten atau kota atau provinsi di Indonesia, untuk jangka menengah, Bapak Ibu di daerah memiliki dokumen yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang berisi visi misi kepala daerah dan program kegiatan atau program yang akan dilaksanakan selama 5 tahun mendatang. Bapak Ibu, dari RPJMD yang berisi visi misi kepala daerah tersebut diterjemahkan setiap tahun dalam rencana kerja pemerintah daerah. Pada tahun 2020 ini, guna menyusun perencanaan untuk tahun 2021, RKPD berdasarkan pada dokumen-dokumen terkait atau peraturan terkait, yaitu tentang Perpres 18 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2021, kemudian Permendagri nomor 86 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJP D dan RPJM daerah, kemudian tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJM daerah, dan juga rencana kerja pemerintah daerah. Di dalam RKPD tersebut sudah terdapat adanya program kegiatan yang mengacu pada Permendagri nomor 90 2019 yang terkait dengan nomenklatur, ya, klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur. Jadi klasifikasi merupakan penggolongan yang terkait dengan bagaimana kaitan antara akun-akun dan juga mungkin di situ ada rekening, ada urusan dan sebagainya. Kodifikasi bicara tentang kode yang diberikan, dan nomenklatur terkait dengan bagaimana penamaan, ya, Bapak Ibu. Dari RKPD Bapak Ibu kemudian akan diterjemah menjadi kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara di tingkat daerah. Dokumen ini sudah memuat tentang bagaimana plafon untuk anggaran terkait di tahun anggaran mendatang yang nantinya akan diacu menjadi dalam penyusunan rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun juga PPKD. Proses penganggaran maupun pengelolaan keuangan daerah di situ mengacu pada peraturan pemerintah terbaru PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan juga Permendagri 64 tahun 2020 tentang pedoman umum penyusunan APBD tahun 2021. Nah, RKA SKPD tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada program kegiatan di sana sudah terdapat bagaimana kaitan antara indikator, tolak ukur kinerja dan juga target kinerja. Permasalahan sekarang adalah bagaimana dan di mana kita bisa memperoleh dokumen-dokumen maupun informasi tersebut. Disinilah kemudian kita akan belajar bagaimana menyusun Renja maupun juga RKA SKPD Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan menarik benang merah terkaitan dengan sebenarnya bagaimana hubungan antara RPJMD dengan Renstra. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita melihat pada bagian yang sudah tertera di layar, Bapak Ibu bisa melihat dalam RPJMD di sana ada visi misi dan tujuan sasaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam waktu 5 tahun.
Visi misi tersebut merupakan visi misi kepala daerah yang diterjemahkan nantinya menjadi program pembangunan daerah dan juga program prioritas. Di level organisasi perangkat daerah atau level satuan kerja perangkat daerah, maka kepala perangkat daerah, baik itu kepala dinas maupun kepala badan maupun kepala lembaga yang lain, akan menerjemahkan tujuan sasaran di dalam RPJMD menjadi tujuan sasaran yang terkait dengan perangkat daerah dimaksud sesuai dengan layanan yang diberikan oleh OPD terkait. Tujuan sasaran tersebut nantinya akan diterjemahkan menjadi program kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh OPD, yang program kegiatan tersebut juga diterjemahkan dari program kegiatan yang ada di dalam RPJMD. Bapak Ibu, penyusunan Renstra perangkat daerah akan menjadi dokumen yang betul-betul sebagai bagian dan sebagai turunan dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kalau kita melihat dari keterkaitan antar bab, Bapak Ibu bisa melihat bahwa di antara dokumen RPJMD dengan Renstra organisasi perangkat daerah, maka ada keterkaitan erat. Satunya adalah kita bisa melihat bab 1 dari Renstra OPD bisa kita ambil dari bab 1 RPJMD disesuaikan dengan kaitan pelayanan yang dilaksanakan oleh OPD terkait. Demikian juga untuk gambaran umum kondisi daerah maupun gambaran keuangan daerah bisa menjadi sebuah masukan bagi penyusunan atau proses pada penyusunan bab 2 terkait dengan gambaran pelayanan perangkat daerah. Demikian juga permasalahan isu-isu strategis ya, yang dimiliki oleh PD juga dapat mengacu dari permasalahan isu strategis dari RPJMD. Tujuan sasaran yang ada di Renstra OPD mengambil tujuan sasaran yang ada di RPJMD yang dikaitkan dengan pelayanan OPD. Demikian juga strategi dan arah kebijakan dan juga rencana program kegiatan. Termasuk diantaranya adalah bagaimana kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Kita bisa mengambil IKU dan IKK yang ada dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di bab 8. Ya, sedangkan rencana program kegiatan dan pendanaan bisa mengambil dari bab 7 terkait dengan kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah. Bapak Ibu, proses perencanaan di daerah khususnya keterkaitan antara OPD dengan pemerintah daerah bisa dilaksanakan dengan sinergis sehingga kemudian ketika kemudian RPJMD ditetapkan, maka Renstra OPD juga dapat segera ditetapkan dengan mengacu pada RPJMD yang sudah final. Kemudian, bagaimana keterkaitan dengan antara Renstra dengan Renja? Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, Renstra OPD atau rencana strategis OPD merupakan dokumen dalam kurun waktu 5 tahun yang diterjemahkan oleh OPD menjadi rencana kerja dari OPD terkait atau SKPD terkait. Sama halnya dengan keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra Bapak Ibu, maka Renstra OPD juga terkait erat dengan bagaimana penyusunan rencana kerja dari OPD untuk tiap tahun. Jadi ketika Bapak Ibu akan menyusun rencana kerja OPD yang tentunya mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah tahunan, Bapak Ibu juga dapat segera langsung mengacu pada bagaimana Renstra OPD menerjemahkan Renstra OPD yang Bapak Ibu miliki. Jadi kita bisa melihat bahwa bab 1 untuk pendahuluan dapat mengambil dari bab 1 pendahuluan Renstra OPD dikaitkan dengan pelaksanaan tahun berkenaan. Demikian juga dengan bagaimana hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu tentunya tidak lepas dari bagaimana gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan isu strategis perangkat daerah dalam hal pencapaian pada tahun kemarin, kemudian strategi dan arah kebijakan, serta bagaimana kinerja bidang urusan yang ada di OPD. Pada saat penyusunan tujuan sasaran kecamatan,
Bapak Ibu juga dapat bisa langsung mengambil dari tujuan sasaran yang ada di OPD terkait OPD kecamatan tentunya, ya, Renstra kecamatan. Kemudian untuk rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, Bapak Ibu bisa melihat dari bagaimana prioritas pada tahun tersebut yang ada pada Renstra kecamatan yang Bapak Ibu miliki. Sehingga kemudian penyusunan renca OPD juga akan betul-betul menjadi turunan yang ada pada Renstra OPD, atau kalau kita kaitkan dengan kecamatan berarti Renstra kecamatan untuk tahun yang berkenaan. Situlah kemudian penyusunan dari mulai RPJMD, Renstra, RKPD maupun nanti Renja akan saling terkait. Lanjut Bapak Ibu, jadi kalau kita melihat dari bagaimana sistematika rencana kerja kecamatan, kita bisa melihat bahwa pada bab 2, Bapak Ibu bisa melihat di sana, bab 2 memiliki isi, satunya adalah bagaimana kemudian hasil evaluasi renja kecamatan tahun lalu, yang di sana kita bisa melihat, memantau capaian program kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh, kalau kita bicara kecamatan, maka kecamatan pada tahun lalu, yang kemudian diukur bagaimana pencapaian kinerjanya dan berapa misalnya kita melihat dikaitkan dengan capaian kinerja 5 tahun yang ada di dalam Renstra OPD. Kemudian tujuan sasaran kecamatan nanti bisa kita lihat bagaimana kaitannya dengan pada tahun yang berkenaan, apakah akan tercapai ataukah tidak dari melihat dari kondisi kinerja tahun lalu, berapa dana yang harus diberikan nantinya, sehingga kemudian itu akan menjadi dasar ketika kita bisa melihat hasil evaluasi kinerja tahun lalu, dia akan menjadi dasar dalam konsep bagaimana rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dalam hal ini kecamatan untuk tahun yang berkenaan atau tahun depannya lagi. Di dalam rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, Bapak Ibu, di situ akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, dikaitkan dengan indikator pada program, kegiatan, dan subkegiatan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita melihat pada rencana kerja anggaran untuk OPD atau SKPD khususnya dalam konsep kecamatan, maka Bapak Ibu bisa melihat bahwa di dalam rencana kerja anggaran tersebut terdapat program, kemudian di sana ada bagaimana sasaran program, capaian program atau outcome, ada kegiatan, indikator kinerja, indikator kinerja kegiatan yang berisi pada capaian kegiatan, masukan, keluaran dan hasil, serta bagaimana kaitan dengan subkegiatan dan keluaran subkegiatan. Pola subkegiatan muncul pada saat Permendagri 90 diundangkan, di mana kemudian Permendagri 90 tersebut mengamanatkan kemudian kepada pemerintah daerah untuk menyusun perencanaannya sampai pada subkegiatan. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat pada Permendagri 90 di 2019 tentang klasifikasi kodifikasi dan nomenklatur, Bapak Ibu bisa melihat bahwa kecamatan sebagai unsur kewilayahan perlu juga menyusun perencanaan pembangunan kecamatan dengan menerjemahkan tugas dan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya menjadi program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan di kecamatan. Di dalam Permendagri 90 di sana sudah disediakan bagaimana program, kegiatan, dan subkegiatan yang harus dilakukan di kecamatan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat inilah wajah dari penyusunan atau format rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah yang baru berdasarkan Permendagri 64 tahun 2020 tentang pedoman umum penyusunan APBD tahun 2021. Jadi Bapak Ibu bisa melihat rincian dari masing-masing, dari mulai bagaimana program, kemudian Bapak Ibu bisa melihat ada urusan, ada indikator dari sasaran program, capaian program, kegiatan yang juga diukur dalam proses kegiatan tersebut. Ada capaian kegiatan, masukan, keluaran, dan hasil, serta kelompok sasaran kegiatan, serta di situ juga terdapat bagaimana subkegiatan.
Demikian akan kita lanjutkan nanti dalam dokumen video yang kedua. Terima kasih. Selamat